Selamat bertemu kembali siswa SMP kelas 9. Kita bertemu kembali dengan saya Bapak Epin Sirait dalam pelajaran PPKN untuk pertemuan yang ke-6 di kelas 9 pada semester pertama. Materi kita pada hari ini mengenai kepatuhan terhadap hukum. Ya. Yang pertama kita masuk yang bagian A, yaitu hakikat hukum. Ya. Yang pertama pengertian hukum. Ya. Hakikat hukum. Hukum pada hakikatnya adalah pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Ya. Maksudnya segini. Mungkin kamu pernah lihat di kebun binatang ada binatang buas. Pokoknya segala binatang itu dikurung, dibuat pagar pembatasnya. Itu untuk apa dibuat? Agar orang tidak takut datang ke kebun binatang. Jadi begitu juga hakikat hukum. Hukum pada hakikatnya adalah pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Jadi pengertiannya, hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup yang mengatur hubungan manusia baik sebagai penguasa, individu maupun dalam lingkungan sosialnya. Ya, jadi hukum itu mengatur atau sebagai tata tertib dan kaidah hidup atau aturan hidup bagi manusia dalam berhubungan sosial. Ya, baik manusia dengan manusia yang lainnya, baik antara pemerintah atau penguasa terhadap rakyatnya atau negara manusia kepada negaranya. Ya, itu pengertian hukum. Nah, di gambar ini kita lihat ini adalah orang yang melanggar hukum dan menjalani sidang. Ya, ini salah satu fungsi tugas daripada hukum. Ya, di dalam hukum terdapat beberapa unsur. Ya, A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Ya, jadi dalam pergaulan masyarakat itu harus ada aturan. Ya, ada aturan mainnya. Kalau tidak, itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, peraturan dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ya, badan resmi yang berwajib itu seperti kita sudah pelajari di sistem kedaulatan negara, ada pembagian kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi badan-badan resmi yang berwajib itu ya seperti legislatif ya, yang berwajib membuat hukum, dan yudikatif mengawasi jalannya hukum. Kemudian peraturan itu bersifat memaksa. Nah, ini memaksa. Kenapa? Ya, karena peraturan itu harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, maka manusia pasti akan melanggar peraturan. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. Nah, ini kita lihat gambar ini tadi, orang yang melanggar sanksi hukum berarti harus berhadapan dengan yang namanya peradilan hukum. Adapun yang menjadi karakteristik hukum adalah adanya perintah dan larangan. Jelas, dalam hukum itu pasti ada selalu namanya perintah atau larangan, ya. Karena hukum itu adalah norma, ya. Jadi dibuat itu ada perintah. Perintah itu mengenai kewajiban, ya, larangan dan larangan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia. Kemudian perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi hukum itu dibuat itu tanpa terkecuali, ya. Apalagi kalau seperti negara kita berdasarkan hukum, ya, atau kita negara hukum atau disebut dengan Rechtsstaat, bukan negara berdasarkan kekuasaan atau Marktstaat. Ya. Dari kesimpulan itu tadi bisa didapat tugas hukum itu apa, ya. Ada 3 tugas utama hukum itu. Pertama, A. Menjamin kepastian hukum bagi tiap orang. Ya, berarti setiap orang dijamin, ya,
dijamin ya oleh hukum yang mulai dari hak ajasinya, kebebasannya, dan keamanannya. B. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Ya jelas, tugas hukum itu untuk menjamin ketertiban agar terjadi ketertiban. Kalau tidak ada hukum, maka tidak ada yang namanya ketertiban, ketentraman, dan kedamaian. Ya. Ini kita lihat ini gambar ya. Gambar di mana orang sedang berhenti di lampu merah ya. Ya, kita kembali tadi ke sini ya, ini tadi ya, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Jadi hukum itu harus jelas ya, agar orang mendapat perlakuan secara adil. Jadi tidak ada istilah main hakim sendiri. Ya, ini kita lihat salah satu ya tugas hukum itu membuat ketertiban ya. Jadi kalau tidak ada hukum ya, orang bisa melakukan sesuka-sukanya. Ini seperti kita lihat, saya kasih gambar lalu lintas ini ya. Ini sama-sama berhenti. Sudah ada aturan hukumnya, kalau lampu merah berarti harus berhenti. Ya, jadi orang silih berganti boleh lewat dengan teratur dan terjadi ketertiban. Bagaimana kalau tidak ada aturan lalu lintas ya? Misalnya kalau di negara kita itu berjalan harus di sebelah kiri. Bagaimana kalau tidak ada aturan? Orang berjalan sesukanya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan. Ya. Ini kita lihat orang dalam melanggar hukum ya. Kita lihat penggolongan hukum. Yang kedua, masalah penggolongan hukum. Ya, hukum itu dapat digolongkan. Satu, hukum berdasarkan sumbernya. Ya. Satu, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Itu sumbernya. Ini hukum berdasarkan sumbernya. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukumnya terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Ya. Artinya aturan-aturan yang sudah hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Seperti hukum adat istiadat ya. Kemudian hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam satu perjanjian antar negara, yaitu disebut traktat. Misalnya hukum di negara-negara ASEAN ya, itu perjanjian antar negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim ya. Ya, artinya gini, bila ini kita lihat ini dalam ruang sidang ya, kita lihat ada hakim, ada pengacara atau pembela, dan ada jaksa penuntut ya. Hakim ketika memberikan hukuman berdasarkan ya bukti-bukti yang ada yang disampaikan oleh jaksa penuntut hukum dan pledoi atau pembelaan yang disampaikan oleh pengacara terdakwa ya. Jadi ketika hakim mengambil keputusan ya, keputusan itu bisa digunakan oleh hakim selanjutnya ya, bila ada memiliki kasus yang sama. Jadi hukum itu terbentuk karena keputusan hakim ya. Bila ada di masa lalu ada kasus yang sama dan terjadi di masa sekarang, hakim yang sekarang bisa memanfaatkan apa yang terjadi di masa lalu ya, membuat hukum atau vonis selanjutnya. Itu disebut dengan hukum jurisprudensi. Kemudian hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ada yang dinamakan hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Ya, misalnya hukum yang di Indonesia hanya berlaku di Indonesia, tidak berlaku di negara lain. Ya, itu disebut hukum nasional dan berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu disebut hukum nasional. Kemudian hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional ya. Ya, ini misalnya hukum perang ya. Jadi harus ada namanya mahkamah internasional ya, yang membahas perselisihan antar negara. Jadi
ada hukum internasional yang harus dipatuhi oleh semua negara-negara yang ada di dunia. Ya. Kemudian hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Ya. Artinya hanya berlaku di negara lain, tapi tidak berlaku di negara kita. Ya. Kemudian hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan gereja untuk anggotanya. Hanya berlaku untuk anggota gereja aja. Itu yang hukum berdasarkan tempat berlakunya. Kemudian hukum berdasarkan bentuknya. Ya. Berdasarkan bentuknya ada yang disebut dengan hukum tertulis. Hukum tertulis ini dibagi dua lagi. Ya. Apa? Pertama, hukum tertulis yang terkodifikasi. Ya. Hukum tertulis yang terkodifikasi itu adalah hukum yang memiliki pasal-pasal dan ayat, ya, terdiri dari bab, pasal, dan ayat. Ya, contohnya Undang-Undang Dasar, baru ada ayatnya, ada pasalnya, ada ayatnya. Baru Kitab Undang-Undang Pidana, ya, atau KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu ada ayatnya, ada pasalnya. Kitab Hukum Perdata, ya, itu disebut dengan hukum tertulis yang terkodifikasi. Kemudian hukum tertulis yang tidak terkodifikasi, artinya hukum yang sudah tertulis tetapi dia tidak memiliki ayat, tidak ada pasal. Contohnya traktat, ya, hukum perjanjian antar dua negara atau beberapa negara. Ya, dia sudah tertulis tetapi dia tidak memiliki ayat dan pasal, ya. Kemudian surat-surat perjanjian, ya, itu masuk dalam hukum tertulis tapi tidak terkodifikasi. Kemudian ada hukum tidak tertulis. Apa itu hukum tidak tertulis? Ya. Hukum tidak tertulis itu adalah hukum yang hidup, diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi. Tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Ya, artinya hukum yang tidak yang hidup diyakini oleh warga masyarakat tapi tidak tertulis, itu artinya seperti adat istiadat, ya, ada hukum adat, baru ada seperti norma kesusilaan, seperti norma kesopanan, itu tidak tertulis, ya, tetapi diakui dan berlaku di tengah kehidupan masyarakat, ya, seperti masyarakat desa yang masyarakatnya masih hidupnya secara tradisional, ya, dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, artinya tidak dibentuk melakukan musyawarah, ya, dilakukan amandemen untuk membuat undang-undang, ya, tidak seperti itu, ya. Jadi hukum tidak tertulis ini disebut juga, ya, hukum yang tersirat, ya, artinya tidak ada prosedur formalnya tetapi diakui keberadaannya dan dilaksanakan, ya, menurut tradisi masyarakat, ya, tradisi yang hidup di tengah lingkungan masyarakat. Ya, itulah sementara pembahasan kita mengenai hukum, ya, mulai dari pengertian hukum, hakikat hukum, ya, pengertian hukum dan penggolongan hukum, ya, berdasarkan bentuknya, ya, itu sudah kita pelajari pada hari ini, dan di tayangan berikutnya tetap mengenai hukum, ya, kita akan bahas lagi apa itu hukum, ya. Jadi semoga hari ini apa yang saya sampaikan hari ini bisa dimengerti, cukup singkat tapi padat, saya kira cukup. Jadi kita lanjutkan di tayangan berikutnya. Jadi tetap semangat, tetap jadi manusia yang Pancasilais, dan sampai jumpa di tayangan berikutnya. Merdeka.